Dinamika pembangunan di Indonesia. Pembangunan di Indonesia merupakan proses yang terus berkembang sejak pada tahun ke-1945. Tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu pola rasa pembangunan. Pola dasar pembangunan nasional menggariskan tujuan pembangunan nasional yang dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan nasional. Ada 6 faktor pendukung pembangunan nasional yaitu kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, posisi geografa negara, penduduk, kekayaan alam, faktor rohaniah dan mental, dan globalisasi ekonomi. Selanjutnya faktor penghambatnya yaitu gejolak sara, produktivitas penduduk yang rendah, kesenjangan sosial, kekurangan modal dan teknologi, dan lain-lain. Pembangunan masa prakolonial dan kolonial. Pertama, kondisi pemerintahan. Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Bangsa Indonesia berada dalam sistem ekonomi yang bebas, yaitu tujuannya adalah mengejar yang memadai dan mencapai tingkat kemakmuran. Kedua, pembangunan masa prakolonial dan kolonial. Dalam hal ini, Belanda membantu menyediakan sarana dan prasarana untuk gedung sekolah dan menetapkan sistem pendidikan layak bangsa Belanda. Pada saat itu, bidang ekonomi uang sangat berperan penting. Selanjutnya, pembangunan masa kemerdekaan Orde Lama. Pertama, kondisi pemerintahan. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949 berlangsung penyerahan kedaulatan dan kekuasaan kepada RES di Amsterdam, Jakarta. Bangsa Indonesia harus menjalankan usaha-usaha pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kedua, pembangunan masa kemerdekaan Orde Lama. Masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pertama, inflasi yang sangat tinggi. Kedua, blokade ekonomi oleh Belanda 1945. Ketiga, kas negara kosong. Keempat, eksploitasi besar-besaran masa penjajahan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Pertama, program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Surahman dengan persetujuan BPKNP yang dilakukan pada bulan Juli tahun 1946. Kedua, upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke Indi. Ketiga, pembentukan Planning Board Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari tahun 1947. Masa demokrasi terpimpin. Sebagai akibat dari dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia yang menjurus pada sistem etatisme, segalanya diatur oleh pemerintah. Pada masa ini banyak proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Selanjutnya, pembangunan masa Orde Lama. Pertama, kondi pemerintahan. Masa Orde Baru dianggap sebagai masa keemasan bagi sejarah negara Indonesia. Pemerintahan Orde Baru dimulai dengan adanya krisis politik di Indonesia, yang akhirnya mendesak Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret Supersemar. Masa Orde Baru memiliki slogan pembangunan Yes dan politik nomor. Masa Orde Baru juga menekankan masyarakat berorientasi pada program dan meninggalkan orientasi ideologi. Selanjutnya, pembangunan era Orde Baru. Pertama, pembangunan infrastruktur. Pemerintah Orde Baru fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan, proyek-proyek besar seperti jalan, dan lain-lain. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang cepat terjadi selama era Orde Baru dengan peningkatan investasi asing dan dukungan besar terhadap sektor industri. Ketiga, kebijakan ekonomi. Kebijakan Orde Baru mencakup liberalisasi ekonomi dan mendorong investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga menghadapi tantangan seperti korupsi dan pengekangan kebebasan berpendapat. Keempat, dampak sosial dan lingkungan. Pembangunan yang cepat menyebabkan urbanisasi masif dan kerusakan lingkungan, termasuk penggusuran wilayah pertanian dan hutan tropis. Kelima, kritik dan kontroversi. Era Orde Baru juga diwarnai dengan praktik korupsi dan kesewenang-wenangan politik. Beberapa kritikus menganggap pembangunan pada masa ini sebagai hasil dari korupsi dan pengekangan kebebasan berpendapat. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru.
Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968. B. Sukses transmigrasi. C. Sukses KB. D. Sukses memerangi buta huruf. Tadi membahas kelebihan ini, ada juga kekurangannya. A. Maraknya korupsi. B. Pembangunan yang tidak merata. C. Bertambahnya kesenjangan sosial. D. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Kebebasan pers sangat terbatas. Selanjutnya pemerintahan era reformasi. Pertama, kondisi pemerintahan. Hadirnya reformasi pembangunan dapat dikontrol langsung oleh rakyat dan kebijakan pembangunan pun didasari demokrasi yang berbunyi dari, oleh, dan untuk rakyat. Partisipasi rakyat tidak terkekang seperti pada masa Orde Baru. Kehidupan perekonomian Indonesia dapat didorong oleh siapa saja. Ada 5 isu dihadapi ketika Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei tahun 1998, yaitu seperti masa depan reformasi, masa depan ABRI, dan lain-lain. Selanjutnya pembangunan era reformasi. Pertama, desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan pemberian otonomi daerah adalah salah satu langkah utama memungkinkan daerah untuk memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal. Kedua, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dengan fokus pada pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar daerah. Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Pemerintah melakukan investasi besar dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keempat, pemberdayaan korupsi. Kelima, penguatan demokrasi dan hak asasi manusia. Keenam, tantangan dan peluang yaitu era reformasi juga menghadapi tantangan seperti korupsi yang masih ada, ketimpangan ekonomi, dan konflik sosial. Kesimpulannya yaitu pembangunan di Indonesia terus mengalami dinamika yang kompleks dengan berbagai tantangan dan peluang. Pencapaian yang telah diraih menunjukkan kemajuan signifikan. Namun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Thank you untuk yang mendengarkan dan membaca PPT kami mengenai dinamika pembangunan yang ada di Indonesia dari masa ke masa ini.